Dilanjut kita di masalah kedua. Ini ada sebuah pabrik pembuatan keripik tempe memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah satu potong tempe bulat menjadi 6 keripik tempe. Pembuatan tempe dapat saja menghasilkan 1/2 potong keripik tempe atau bentuk pecahan lainnya. Menurut aturan, mesin membuang keripik yang tidak utuh dan mengeluarkan keripik utuh. Mesin keripik tempe hanya beroperasi apabila ada minimal 200 potong tempe yang dimasukkan dan berhenti beroperasi apabila lebih dari 600 potong tempe dimasukkan. Asumsikan mesin produksi keripik tempe adalah sebagai fungsi linear. Lengkapilah tabel berikut ini. Nah, di sini tabelnya jumlah potong tempe. Ini jumlah potong tempe masukan. Kalau 200 tempe yang dimasukkan, berapa jumlah keripik yang dihasilkan? Nah, dikatakan bahwa satu potong tempe akan menghasilkan 6 keripik tempe. Berarti kalau 200 potong tempe yang dimasukkan, 200 dikali 6 keripik tempe. Sehingga jumlah keripik tempe yang dihasilkan sebanyak 1.200 keripik. Nah, kalau 200,25 ini artinya ada 200 potong tempe ditambah 0,25. 0,25 itu atau 1/4 tempe. Nah, kita lihat tadi bahwa kalau 200 potong itu sudah menghasilkan 1.200. Nah, kalau 0,25 tempe, berapa 0,25 potong tempe berapa keripik yang dihasilkan? Jadi kita hitung seperti ini, 0,25 dikali 6, maka hasilnya adalah 1,5. Tapi dikatakan bahwa bagaimana ya? Mana tadi tuh? Ini, menurut aturan mesin akan membuang keripik yang tidak utuh. Karena 0,5 berarti keripik setengah keripik. Berarti setengahnya ini tidak utuh akan dibuang. Sehingga dari 1/4 tempe hanya menghasilkan 1 keripik. Sehingga kita tulis 1.200 ditambah 1 keripik maka menghasilkan 1.201 keripik. Nah, lalu kalau 500,75 berarti 500 ditambah 0,75. Kita hitung. Kalau yang 500 itu ini. Kita hitung 0,75-nya dulu. 0,75 berarti 3/4 keripik tempe. 0,75 dikali 6 hasilnya adalah 4,5. Nah, ini yang setengah 0,5 ini akan dibuang oleh mesin sehingga yang keluar hanya 4. Sehingga 500 dikali 6, ini karena 500 utuh, 500 dikali 6 ditambah 4 potong tadi, 0,75 kali 6, 4 potong. Sehingga 500 kali 6 itu adalah 3.000. 3.000 ditambah 4, 3.004. Sehingga untuk tempe yang dimasukkan 500 potong, 75 menghasilkan 3.004 keripik tempe. Nah, bagaimana kalau 600? Kalau 600 ya kita masukkan 600 dikali 6. Sama dengan 3.600 keripik tempe. Kalau 601, kalau dikatakan bahwa berhenti beroperasi kalau lebih dari 600. Nah, ini sudah lebih 1 potong, maka dia akan berhenti. Jadi, dia sudah tidak menghasilkan keripik tempe. Dia berhenti otomatis. Selanjutnya, tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan itu disebut sebagai domain. Nah, ini masukan dari keripik tempe berarti ini jumlah potong tempe. Nah, dari tabel di sini kita lihat bahwa jumlah potongan tempe yang dimasukkan adalah 200 sampai 600, maka bentuk notasi himpunannya kita tulis seperti ini. X di mana X lebih besar atau sama dengan 200 dan X lebih kecil atau sama dengan 600 dan X elemen bilangan real. Lalu untuk
bagian nomor 2, tuliskan notasi himpunan untuk tempe yang dihasilkan di domainnya. Notasi tempe yang dihasilkan adalah X di mana X lebih besar atau sama dengan 1200 dan X lebih kecil atau sama dengan 3600 dan X elemen bilangan real. Itu untuk kodomainnya. Nah, lalu ketiga dikatakan himpunan notasi himpunan keluaran dari mesin keripik. Range. Nah, yang merupakan hasilnya kita notasikan sebagai Y. Y di mana Y lebih besar atau sama dengan 1200 dan lebih kecil atau sama dengan 3600. Tapi Y-nya ini adalah elemen bilangan asli. Jadi yang potongan kecil yang tadi, misalnya ini 1,5, 0,5-nya itu dibuang. Yang utuh saja yang merupakan hasil. Makanya Y elemen bilangan asli. N ini adalah simbol dari bilangan asli. Apa bedanya domain dan kodomain? Itu dibahas di nomor 4. Jadi perhatikan pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Jelaskan hubungan antara kodomain dan range. Nah, kalau kodomain adalah himpunan semua output yang mungkin dikeluarkan oleh fungsi. Sementara range-nya adalah himpunan semua output yang benar menjadi hasil suatu fungsi.